Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Erni lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, masa pergerakan nasional. Sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Mari kita mulai. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Adakah yang tahu kenapa banyak kegagalan yang terjadi? Nah, ini dia faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau yang terkenal dengan divide et impera. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, ini dia, masa pergerakan nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional. Yang kedua, masa awal radikal. Yang ketiga, masa moderat. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indonesia Partai atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa tadi anak-anak? Ya, yaitu tanggal 20 Mei. Yang kedua, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal di antara lain contohnya adalah PI, Perhimpunan Indonesia. Kemudian ada PKI, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain contohnya adalah Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI.
Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Jong Islami Tanpon, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Jadi itu tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang masa pergerakan nasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.